NIS 03011101 dari kelas Agroteknologi 2, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi, di video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari dosen mata kuliah Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Ekspor komoditas kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah ekspor komoditas kelapa sawit dan karet, yaitu 1,2 miliar US dollar. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi kakao Indonesia tahun 2013 mencapai 777.000 ton, menempatkan Indonesia sebagai negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Hal ini menjadikan kakao salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Meskipun menjadi salah satu komoditas andalan, komoditas kakao Indonesia tetap menghadapi berbagai masalah kompleks. Salah satunya adalah komoditas kakao yang diekspor sebagian besar dalam bentuk bahan mentah. Sebesar 80% ekspor kakao Indonesia sampai tahun 2010 masih dalam bentuk biji kakao. Ekspor biji kakao yang lebih besar daripada kakao olahan menunjukkan bahwa Indonesia telah banyak kehilangan potensi nilai tambah dari hasil industri pengolahan kakao. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga yang jauh antara biji kakao dengan kakao olahan. Permasalahan terkait komoditas kakao menunjukkan bahwa industri kakao belum berkembang secara optimal di Indonesia. Hal ini mengakibatkan komoditas kakao olahan Indonesia sulit memasuki pasar internasional, sehingga ekspor kakao olahan masih sedikit. Berikut jurnal yang menjadi referensi dan data pendukung. Pertanyaan kedua, apakah saat sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi? Rendahnya mutu kakao disebabkan sebagian besar atau sekitar 85% kakao produksi nasional tidak difermentasi. Cita rasa produk kakao yang baik akan dihasilkan jika proses fermentasinya sempurna. Berbeda dengan kakao yang tidak difermentasi, umumnya langsung mengalami proses pengeringan dan cita rasa yang dihasilkan kurang baik. Sebagian besar petani kakao Indonesia biasanya melakukan pemanenan tanpa fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan dengan beragam metode, yaitu dengan cara menumpuk biji dan menyimpannya dalam kotak, keranjang, ataupun dalam suatu tampan. Kendala proses fermentasi di Indonesia terletak pada jumlah produksi biji kakao segar, di mana pengusahaan kakao didominasi oleh perkebunan rakyat, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan minimal volume untuk fermentasi biji kakao sebanyak 40 kg adalah tidak luasnya pertanaman kakao yang dimiliki oleh petani. Walaupun areal pertanaman kakao Indonesia tinggi, tetapi sekitar 80% areal merupakan pertanaman kakao rakyat. Hasil panen masing-masing petani sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk melakukan fermentasi yang biasanya membutuhkan sekitar 40 kg biji kakao segar. Mengingat hasil panen yang sedikit dan harga yang tidak terlalu kompetitif antara kakao fermentasi dan tidak fermentasi, membuat para petani enggan melakukannya. Berikut jurnal yang menjadi referensi dan data pendukung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.